Heboh kuburan Upin Ipin, keluarga ungkap kisah Upin dan Ipin yang makamnya viral di Palu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Anka, paman dari almarhum Upin dan Ipin, yang makamnya viral di kota Palu, Sulawesi Tengah, buka suara terkait kisah mendiang bayi kembar itu. Ada kisah yang membuat keluarga menuliskan Upin dan Ipin di nisan makam yang viral itu. Itu bukan nama sebenarnya, karena yang lalu dia dikubur belum ada nama, kata Anka. Anka mengatakan Upin dan Ipin meninggal pada saat keduanya masih bayi, yakni Upin meninggal pada Agustus tahun 1995 saat baru lahir. Hal serupa dialami Ipin yang meninggal pada April tahun 1996 pada saat baru lahir. Masih bayi kan pas dilahirkan tidak ada nyawanya, kata Anka. Saat dimakamkan, pihak keluarga belum memberikan nama. Hingga bertahun-tahun kemudian, pihak keluarga mulai kepikiran untuk memberi nama pada batu nisan. Sudah ini kembar, terusullah nama Upin dan Ipin, ungkap Anka. Maksud dari pemberian nama itu muncul dengan alasan sederhana. Pihak keluarga kerap bingung saat ingin ziarah kubur. Istilahnya kalau kita berziarah sudah ada nama kan, katanya. Namun Anka mengaku tak tahu pasti sejak tahun berapa usul memberi nama pada batu nisan. Dia juga mengaku tak tahu alasan nama Upin dan Ipin dipilih keluarga. Tapi sang paman membenarkan bahwa pemberian nama terhadap keponakannya itu memang unik. Baru mamanya juga bintang film itu, Andy Lau, pungkas Anka. Dua makam itu terlihat bersebelahan satu sama lain dengan batu nisan berwarna biru. Tertulis di nisan nama Ipin meninggal tanggal 2 April tahun 1996 sedangkan Upin meninggal setahun sebelumnya, tanggal 6 Agustus tahun 1995. Untuk meluruskan pandangan, rumah produksi serial animasi Upin dan Ipin di Malaysia akhirnya buka suara. Pengunggah video makam Upin dan Ipin menyertakan keterangan dalam video, menyebutkan bahwa cerita Upin Ipin dibuat berdasar hayalan opa 10 tahun yang lalu. Pantesan enggak pernah gede, ternyata cerita berdasarkan hayalan opa 10 tahun yang lalu, tulis akun tersebut. Pengunggah video juga menyertakan informasi lainnya, mengatakan bahwa video diperoleh dari seorang teman yang sama-sama tinggal di Malaysia. Video ini Along dapat dari teman yang juga orang Malaysia. Katanya ini berdasar kisah dari nenek di sana yang diungkap ke dalam animasi, imbuh akun tersebut. Video tersebut pun mendadak viral dan melahirkan berbagai cerita konspirasi lainnya. Ada yang menyebut bahwa Upin dan Ipin adalah saudara kembar yang menjadi korban kecelakaan tragis sekeluarga, termasuk ayah dan ibunya. Oleh karenanya, karakter orang tua Upin dan Ipin tidak ditampilkan dalam serial tersebut. Penjelasan rumah produksi menanggapi kehebohan tersebut. Pihak rumah produksi Les Kopak pun memberikan tanggapan lewat akun Twitter. Semua cerita Upin dan Ipin adalah rekaan semata-mata dan ditulis sepenuhnya oleh Les Kopak Production. Ianya tidak diambil atau diinspirasi dari kisah sesiapa yang masih hidup maupun yang telah tiada, tulis Les Kopak dalam cuitannya. Pihak rumah produksi juga menjelaskan bahwa ide cerita Upin dan Ipin bermula dari Haja Ainon Arif, wanita di balik suara tokoh opah. Tak sekadar menciptakan serial animasi, Ainon berharap agar dua tokoh ikonik ini mampu memberikan pesan yang bermanfaat. Tak sendiri, Ainon Arif juga bekerja sama dengan suaminya, Haji Burhanuddin Ratzi. Mereka mendirikan Les Kopak di Malaysia hingga sekarang. Burhanuddin Ratzi bersama istrinya, Haja Ainon ikut angkat bicara di akun Facebooknya. Apakah Upin Ipin meninggal dunia? Pagi tadi Atok, sebutannya, terkejut membaca artikel dari Jakarta bahwa Upin Ipin meninggal dunia karena kecelakaan ketika mereka berlibur di Sulawesi, tulisnya. Untuk semua penggemar Upin dan Ipin, jangan khawatir, mereka selalu sehat dan akan muncul dengan teman-teman mereka di musim yang baru, imbuhnya. Penjelasan soal Upin Ipin yang yatim piatu pihak Les Kopak juga menjelaskan mengenai alasan mereka menceritakan kisah Upin dan Ipin yang merupakan yatim piatu. Menurut mereka, saat Upin dan Ipin season 1 tayang di TV9 atau sekitar tahun 2007, itu hanyalah proyek sampingan. Sehingga ketika cerita tersebut dilanjutkan, tim produksi tidak membuat karakter tambahan karena keterbatasan waktu dan kurangnya tenaga. Ketika Upin dan Ipin musim 1 disiarkan di TV9, ianya merupakan proyek sampingan saja. Oleh karena kesuntukan masa dan kekurangan tenaga kerja, tiada watak baru dihasilkan dan LCP memilih untuk menjadikan Upin dan Ipin anak yatim piatu, tulis Les Kopak.